sebenarnya cek sebenarnya cek cek aja bagus ini saya ini kasih bikin dulu ya. Ambil sampai nggak tahu yang namanya. Karena kita berbicara dalam konteks kenegaraan, dunia internasional dan sebagainya, maka harus kita kasih disclaimer dulu bahwa istilah penjajahan itu adalah istilah yang tidak mungkin dipahami kecuali melalui kacamata politik. Jadi kalau misalkan apa yang disebut penjajahan secara sains kita nggak tahu penjajahan itu apa. Jadi misalkan ketika Presiden Indonesia yang ada Jokowi, apakah langsung dari terjadi atau tidak? Kan itu menjadi subjektif. Ketika misalkan Pak Jokowi itu memerintah, apakah orang-orang Papua itu dijajah atau enggak? Itu subjektif. Kalau dan ketika misalkan di Indonesia mengambilkan kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, 60.000 orang di hari yang bersamaan itu gabung menjadi pasukan Kiel menjadi pasukan Belanda. Itu tidak tercatat dalam sejarah kita. Kenapa maksudnya? Ketika kita memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, cuma 50 orang yang ikut di hadapan tentara itu. Tetapi yang gabung menjadi bagian dari pemerintahan Belanda, menjadi militer Belanda, 60.000 orang. Makanya pada waktu itu orang Belanda berpikir bahwa Soekarno itu abaikan saja. Makanya di mana-mana di seluruh dunia tidak ada yang mau mengakui kedaulatan Indonesia sampai tahun 49. Kenapa seperti itu? Karena klaim dari kemerdekaan itu hanya diucapkan oleh satu orang, mewakili 56 orang yang ada di situ. Sedangkan yang gabung jadi tentara Belanda 60.000 orang. Misalkan, kalau misalkan ini tentu saja pernyataan bisa dibantah dan ada bagian cerita bantah soal itu. Cuma saya disini pengen menegaskan tentang apa yang dimaksud dengan penjajahan, bahwa dia tidak mungkin bisa dipahami soal kecuali melalui dimensi politik. Dan dimensi politik itu dinamis. Sehingga apa yang disebut sebagai penjajahan juga pada hidup menjadi sesuatu yang sangat dinamis. Nah, terkait dengan konteks ini, apakah Palestina itu dijajah sampai Israel? Palestina sebagai negara tidak dijajah oleh Israel. Palestina sebagai bangsa yang dijajah oleh Israel. Jadi ceritanya, orang-orang Palestina sejak awal itu adalah orang yang dipinggirkan. Karena apa? Karena hanya memiliki tanah yang dianggap suci, tetapi pada waktu itu memiliki wilayah yang tidak subur-subur amat, sehingga relatif tidak diperjuangkan. Working kami tidak memperjuangkan itu, kecuali sangat sedikit. Nah, kemudian datanglah orang-orang Israel. Theodor Herzl bersumpah bahwa tahun 1946 saya akan mendirikan negara Israel Raya, the Jewish State, yang wilayahnya itu meliputi wilayah yang dikuasai oleh Raja Saud atau Nabi Sulaiman, yang itu tercatat dalam kitab Kejadian pasal 15 ayat 18 sampai 21, di mana Tuhan memandatkan wahyu kepada Ibrahim atau Abraham bahwa wahai Ibrahim, tanah itu tanah yang terbentang dari sungai yang besar di Mesir sampai sungai besar yang ada di Efrat di Irak, itu adalah tanah milik kamu. Tanah Kanaan itu adalah tanah milik kamu. Orang-orang Kain, orang-orang Moab, orang-orang ada di sana, itu semuanya bakal menjadi milik kamu. Itu akan kamu kuasai. Nah, jadi kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa ini adalah konflik, bukan konflik agama, setidaknya saya sejak awal memahami bahwa kami di situ motifnya adalah konflik agama. Kalaupun banyak di antara kita yang menganggap bahwa karena yang tadi itu soal kejadian, dan soal kejadian itu subjektif, kita anggaplah dan itu sah dan boleh. Kita anggap sah dan boleh itu kejadian, kita anggap sah dan boleh bahwa ini adalah hal yang aku gambarkan. Kata orang Israel sejak awal mengatakan bahwa ini adalah tanah agama. Karena apa? Karena tanah itu tanah yang dijanjikan Tuhan, SHM-nya Tuhan yang kasih. Beda sama kita beli rumah tapi harus punya tanah, sedangkan mereka punya tanah, punya rumah, itu adalah SHM-nya dari Tuhan, dari Adonai. Ketika di surat kejadian itu, dan kitab kejadian itu adalah ayat pertama yang turun ke orang-orang Israel. Kalau ayat yang turun ke orang-orang Islam, kalau misalkan yang turun ke orang-orang Kristen dan orang Yahudi, tanah itu adalah
Akhirnya apa? Orang-orang dia lebih berusaha sebisa mungkin sekuat ada untuk mendapatkan mata itu sepanjang sejarah. Tapi ketika mereka diusir, dihabisi, digocok, Wimbasan, mereka ditaraskan oleh orang Persia, mereka ditaraskan oleh orang Mesopotamian, mereka dihabis oleh orang Romawi, kemudian mereka dikalahkan juga oleh orang-orang Islam. Tetapi sepanjang sejarah, dimanapun mereka berada, mereka berpikir bahwa tangan itu adalah tangan diri kami. Saya langsung dari luar, dan sampai sekarang masih mereka. Ketika Inggris berkuasa atas sebagian besar wilayah Timur Tengah, mengambil dari wilayah Turki Utsmani karena mereka menang perang, Inggris itu kemudian didatangi oleh orang-orang Israel. Gris, kamu kan menang perang dunia 1, perang dunia 2 itu gara-gara saya. Investasi dari saya, duit dari saya. Salah satu yang mengalahkan blok poros itu adalah ketika orang Jerman lagi banyak-banyaknya butuh senjata, lagi banyak-banyaknya butuh uang, pas mereka mau ngambil uang dari banknya, ternyata bank mereka kosong. Karena apa? Karena orang-orang Yahudi sebagai pemilik bank itu memindahkan aset-aset terbesar mereka ke Inggris. Makanya nanti Hitler benci luar biasa sama Yahudi adalah gara-gara mereka kalah perang di Perang Dunia I, dan kekalahan perang itu gara-gara aset mereka diambil. Ya dalam perspektif Hitler. Nah tapi memang benar dipindahin ke Inggris. Makanya ketika Inggris sudah menguasai wilayah Timur Tengah, Israel nagih. Kamu kan kemarin dibiayain sama saya. Jadi tolonglah sekarang saya minta tanah yang dijanjikan Tuhan itu kepada kami. Orang Inggris bilang, janganlah kuy, jangan di situ. Karena orang Inggris itu baik. Sebagai penjajah dalam tanda kutip, untuk ukuran penjajah, dia tuh baik. Jadi dia tuh selalu memperhatikan tanah jajahannya. Termasuk dalam hal ini, orang-orang Inggris berpikir, gini El, kalau saya kasih tanah itu boleh, tapi tanah itu sudah ditempati, sudah ditinggali oleh orang-orang Arab selama ribuan tahun. Kamu nggak pernah ada di situ. Nenek moyang kamu yang ada di situ, tapi kamu nggak pernah ada di situ. Karena itu, saya balas jasanya ginilah. Saya kasih Kongo, mau nggak? Kongo wilayahnya jauh lebih besar, jauh lebih subur, sumber daya jauh lebih banyak, dan orang-orang yang ada di sana memiliki budi yang rendah. Saya mohon maaf ya, jadi belum beradab, belum berkebudayaan tinggi, sehingga kamu tidak akan dapat perlawanan yang signifikan di situ. Mau nggak di situ? Nggak mau. Itu bukan tanah yang dijanjikan Tuhan untuk kami. Ya, tapi kan itu tanah yang saya janjikan, kata Inggris. Ya, tapi kan janji kamu tidak sesuai dengan janji Tuhan. Ya, urusan kamu lah. Yaudah, kalau tidak mau tanah Kongo, mau nggak tanah Argentina? Tanahnya besar, tanahnya luas, sumber dayanya banyak, dan yang paling penting terpencil. Kamu nggak akan diserang sama wilayah manapun. Jauh dari sana sini. Mau nggak? Nggak mau, itu tanah yang itu bukan tanah yang dijanjikan Tuhan. Sekali lagi artinya dalam konteks orang-orang Yahudi itu adalah tanah yang dijanjikan. Makanya kemudian setelah Perang Dunia II, Inggris tidak mengizinkan orang Israel ada di situ, tapi orang Israel berbondong-bondong datang ke situ sebagai pengungsi, sebagai orang yang tidak mendapatkan mandat, tidak mendapatkan hak, dan tidak dikasih SHM sama Inggris untuk ada di situ, tapi dia datang tetap ke situ. Dan akhirnya apa? Tahun 1945 mulai pecah perang, konflik kecil-kecilan. 1946 konfliknya makin besar. Tahun 46, 47, 48, 49 puncaknya, itu orang-orang Arab akhirnya diusir dari tanahnya sekitar 750.000 orang. Setelah banyak orang yang di sananya disingkirkan. Sebaliknya, orang Yahudi masuk di situ sekitar 260.000 orang. Dan setahun berikutnya naik jadi 650.000 orang. Setelah itu apa? Orang Yahudi langsung bikin pemukiman dan atau ngambil pemukiman yang sudah ada di situ. Kenapa seperti itu? Kenapa orang Yahudi ngambil tanah orang-orang Palestina, ngambil rumah-rumahnya, dan mengusir warganya? Kenapa? Hukum Yahudi, bahwa itu rampasan perang. Orang Arab sudah dikalahkan sama kami, kemudian tanahnya saya ambil. Rampasan perang, hukum Yahudi, itu kurang lebih sama seperti Islam. Dan alasannya, ini juga alasan berikutnya, bahwa dalam perspektif Zionis, setidaknya, bahwa ini kacamatanya memang kacamata agama. Nah, kesalahannya apa? Nanti ya kita diskusi dengan Akang ini. Saya sebentar aja. Kesalahannya apa? Kenapa orang-orang Palestina pada akhirnya bisa dikalahkan?
Kenapa orang-orang muslim bisa dikalahkan? Kenapa Yahudi dengan semangat, dengan motif agamanya bisa menang, sedangkan kita dengan motif agamanya bisa kalah? Apakah agama Yahudi lebih benar daripada agama Islam? Mereka jumlahnya sedikit, kita jumlahnya banyak, tapi mereka terus yang menang. Kita perang tahun 48 kalah, 49 kalah, tahun 67 kalah, tahun 78 kalah, tahun 2008 agak menang sedikit tapi kalah juga, dan akhirnya sekarang juga kalah. Kenapa perang terus-terusan bisa kalah? Padahal umat muslim sekitar 1,8 miliar umat manusia, sedangkan orang Yahudi yang ada di sana kurang dari 10 juta. Kenapa bisa seperti itu? Kuncinya adalah yang saya posting kemarin di YouTube saya. Kuncinya adalah orang-orang Yahudi, diantaranya yang mengatakannya itu adalah Moshe Dayan. Dia adalah panglima militer Israel paling kontroversial. Dia katakan seperti ini: kami orang-orang Yahudi tidak pernah takut dengan orang-orang Arab, tidak akan takut dengan orang-orang Islam. Kenapa? Karena orang-orang Arab gak suka baca. Sekalinya baca, gak paham. Sekalinya paham, gak akan bertindak. Sekalinya bertindak pun gak akan bersatu. Dan sekalinya bersatu pun tidak dalam perencanaan. Terbukti nggak? Jangankan untuk acara yang besar, jangankan untuk penjajahan dalam skala sebuah negara, bikin acara ngumpul-ngumpul segini telat setengah jam. Acara sekecil ini. Nah, kalau misalkan kita mau ngalahin Yahudi, gimana kita mau ngalahin Yahudi? Mereka bersatu, mereka pinter, mereka baca sehari berapa buku, mereka menganalisis, universitas mereka melahirkan jurnal-jurnal ilmiah terbaik di dunia. Sedangkan kita, dosen-dosen kita, akademisi-akademisi kita di Indonesia, profesor di Indonesia cuma 6.000 biji. Doktor kita cuma 35.000 biji. 80%-nya adalah doktor jurusan agama, ekonomi, dan hukum. Dan berapa uang negara yang dialokasikan untuk riset di Indonesia? 6 triliun. Kecil sekali. Jadi kita sekarang sedang memimpikan mengalahkan Israel, tapi dalam kondisi yang seperti ini. Yuk kita lanjut pada pembicara selanjutnya, Kang. Mangga. Di dunia ini ada dua wilayah yang secara geografis sangat-sangat menguntungkan. Yang pertama itu adalah Indonesia. Indonesia wilayahnya sangat menguntungkan karena ada di circle Zeus. Indonesia diuntungkan karena Indonesia ada di setengah populasi global numpuk di sini. Cina, India, Filipina, Jepang, Indonesia, Thailand, Myanmar, muter sekelibet itu setengah populasi global. Dan karena itu, India mau ke Cina lewat jalur laut lebih enak daripada jalur darat. Karena mendaki gunung lewati lembah itu lebih mahal daripada lewat laut. Lewat lautnya, lewat wilayah Indonesia. Maka wilayah Indonesia itu adalah wilayah yang paling diperebutkan di seluruh dunia. Tetapi kenapa di Indonesia tidak konflik? Karena di Indonesia bersedia dijajah. Cina ngejajah Indonesia secara ekonomi 3.000 triliun per tahun, kita enjoy aja. Amerika Serikat 2.000 triliun, kita santuy-santuy aja. Makanya walaupun Indonesia adalah negara yang paling strategis di dunia, tetapi aman dari konflik. Karena kita siap sedia dijajah secara ekonomi. Nah, kalau misalkan kita lihat negara lain yang memiliki faktor geografis yang sangat menguntungkan, maka kita harus melihat itu adalah wilayah Levant. Termasuk dalam konteks ini adalah Israel. Kalau Indonesia di antara dua benua dan di antara dua samudra, sedangkan di wilayah Israel di antara 3 benua dan 2 lautan. Karena itu, maka wilayah Israel itu adalah wilayah paling strategis di dunia selain wilayah Nusantara. Jadi kalau misalkan tadi pertanyaannya itu adalah apa kepentingannya? Kepentingannya diantaranya adalah itu. Jadi sekarang katakanlah, saya mohon maaf ya, bukan membandingkan tragedi, tapi katakanlah orang Palestina sekarang 10.000 orang atau lebih yang meninggal dunia, dan ini menjadi perhatian global.
terjadi demonstrasi, jutaan orang turun ke jalan di seluruh penjuru dunia. Tragedi yang sama atau lebih mengerikan dan berkepanjangan itu terjadi di Afrika dan hampir tidak ada media yang memberitakannya. Kenapa? Karena di sana tidak ada bisnisnya. Di sana tidak ada strategisnya. Sampai detik ini, orang Liberia bunuh-bunuhan antar partai politik. Sampai detik ini, sampai sekarang, orang-orang Burundi itu kelaparan dan merampok satu sama lain hanya demi makanan. Tapi sekarang nggak ada berita tentang itu. Kemarin, mungkin di sini juga orang-orang nggak akan pada tahu. Waktu Nepal tahun lalu itu bergolak, ada banyak kematian di situ. Saya bisa ngelihat itu di media sosial, tapi ketika saya searching di Google, berita apapun tidak ada yang mewartakan itu. Kenapa? Karena berita-berita itu selalu berpihak pada sesuatu yang penting dan berduit. Nah, Israel penting dan berduit. Karena apa? Karena itu salah satu wilayah paling kaya di dunia, sekaligus Israelnya sendiri adalah salah satu pusat bisnis terbesar di seluruh dunia. Nah, makanya kalau misalkan ngomong selain masalah teologis, adakah masalah lain? Duit. Gak bisa disangka lagi, ini masalah duit yang berputar di sini itu besar, makanya jadi perhatian publik. Nah, tapi dari uang yang besar ini, misal gini, Amerika Serikat minta minyak dari Irak. Kalau lewat shuttle Arab, itu rawan berantem sama Iran. Tapi kalau misalkan lewat Israel, bikin pipahnya, itu aman. Misalkan seandainya begitu, kan enak. Ada banyak sekali masalah-masalah di situ. Itu yang pertama. Kenapa misalkan di situ langka? Terus sikap-sikap negara di seluruh dunia kenapa beda-beda? Misalkan, kenapa Rusia pro terhadap Palestina, kenapa Cina pro terhadap Palestina? Sedangkan Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan negara-negara bule yang lainnya itu pro terhadap Israel. Kenapa seperti itu? Kalau ngomongin soal kemanusiaan, itu kebo semuanya di situ. Ini masalahnya lagi-lagi itu adalah masalah duit yang ada di situ. Coba misalkan sekarang kita hitung baik-baik dengan cara yang sangat sederhana. Amerika Serikat sekarang bisa menjadi negara superpower gara-gara dua komoditas. Satu, dagang minyak. Dua, dagang duit. Dagang dolar. Seluruh dunia kalau mau transaksi ekspor impor wajib pakai dolar. Kalau dia nggak pakai dolar, maka dibom. Stick and carrot-nya masih berlaku sampai sekarang. Itulah Amerika Serikat. Jadi gimana caranya melanggengkan kekuasaan mereka adalah dengan dagang minyak dan dagang duit. Bagaimana cara melanggengkannya? Di setiap daerah-daerah itu dikasih pangkalan militer, dikasih kapal induk dan sebagainya. Makanya kapal induk Amerika Serikat yang paling banyak, biar mereka bisa menjajah wilayah dengan cara yang lebih mudah. Kan begitu. Nah, sekarang bagaimana cara ngalahin Amerika Serikat? Minyaknya dan dolarnya goncang. Habisin itu, serang di situ, maka Amerika Serikat akan kolaps. Maka negara-negara besar bersatu padu. Sekarang itu ada yang namanya BRIC. Iya kan ya? Brazil, Rusia, India, Cina, Afrika Selatan ikutan nebeng di situ. Tapi anak bawang itu mah. Yang empat itu berkomplot. Hayu kita bikin transaksi di antara kita, jangan pakai dolar. Tapi kita bikin mata uang sendiri. Nah itu Amerika Serikat mulai ketar-ketir nih. Jangan sampai. Kalau memang itu sampai, berarti setengah dari keuntungan Amerika Serikat dagang dolar turun. Karena apa? Karena setengah populasi global jual beli pakai mata uang yang akan direncanakan itu. Tetapi Cina dan India sampai sekarang belum berani. Rusia sampai sekarang belum berani melakukan itu. Karena apa? Sedikit saja dolar diganggu, maka dia akan dijatuhin bom. Sama Amerika Serikat. Makanya semua negara di seluruh dunia, khususnya yang berkepentingan untuk jadi negara adidaya, harus bikin simulasi perang. Simulasi perang yang pertama di mana? Ukraina. Perang Ukraina kenapa bisa berkelanjutan? Karena perang itu bukan perang antara Rusia lawan Ukraina. Perang itu terjadi antara Rusia ngelawan negara barat yang terjadi di Ukraina. Jadi Ukraina tuh kasihan.
Cuman jadi lahan berantemnya doang, yang rusak-rusaknya doang, yang kayak gitu. Nah, industri senjata yang itu untung, apanya untung? Rusia untung dari mana? Dagang minyak kan naik harganya berkali-kali lipat gara-gara saling mengembargo. Amerika Serikat untung luar biasa karena dagang senjata di situ. Yang paling hancur siapa? Ya Ukraina dan orang-orang di sana. Terima kasih Pak Guru. Mungkin kita buka diskusi. Oh, ya udah. Oke, ya udah lanjut. Sok aja. Barangkali ada yang ingin bertanya dari peserta, boleh. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada panitia. Nama saya Bintang Firmansyah, asal dari Kota Palu, Sulawesi Tengah. Waduh. Pertukaran mahasiswa di Unisba. Pertanyaan saya sebenarnya umum, Pak, tapi masih berkaitan dengan penjajaan Israel. Seperti yang kita tahu, Pak, sekarang lagi trending topik tentang yang namanya boykot. Begini Pak, apakah boykot itu perlu atau efektif? Seperti yang kita tahu, kalau dalam agama Islam itu kita harus menuruti perintah dari pemimpin ataupun ulama. Seperti yang saya tahu itu, ulama itu memfatwakan keputusan tersebut, sedangkan pemimpin menyerukan keputusan tersebut. Kita sebagai orang awas sebenarnya bagaimana menyikapi hal tersebut, Pak? Mungkin pertanyaan ini bisa dijawab teman-teman yang lain, tapi saya ingin mendengar jawaban dari pemikiran kritis Anda. Terima kasih. Saya ini. Pak Guru Gembong. Hah? Katanya dalam Islam kita harus patuh pada pemimpin dan ulama. Tapi kata Al-Quran juga adalah kabura maqtan indallahi ang takuluna ma la taf'alun. Jadi di satu sisi rakyat Indonesia dan rakyat di seluruh dunia itu disarankan, diharuskan, kalau bisa mah diwajibkan untuk memboikot produk-produk Israel dan semua yang berafiliasi dengan Israel. Di waktu yang bersamaan, pemimpin-pemimpin negara Islam kompak melanjutkan hubungan dagang dengan Israel dan terus-menerus menyuplai gas alam dan minyak bumi ke Israel. Bayangkan, kita semua suruh boikot, tapi mereka menyuplai gas alam dan minyak ke Israel. Gimana ceritanya? Sekarang kita mainnya hal yang faktual ya, hal yang faktual. Misal, kita memboikot McDonald. Karena apa? Karena berafiliasi dengan Israel. Rugi nggak Israelnya? Tidak sepeser pun rugi. Karena itu franchise. Kita yang punya, kita beli lisensi dari mereka sekian puluh tahun yang lalu, duitnya udah lunas di sana. Duitnya udah lunas, oke? Lalu sekarang kita boykot McD-nya. Yang kelabakan siapa? McD-nya. Yang jatuh sahamnya siapa? McD-nya. Sesudah jatuh saham, ketika mereka ngasih diskon, sahamnya akan naik lagi. Begitu kan? Tapi apakah itu berdampak pada Israel? Saya udah dibayar duluan. Jadi saya nggak rugi. Burj Khalifa yang tadi kita obrol, ada nggak afiliasinya dengan perusahaan-perusahaan Israel? Ada nggak berafiliasi dengan perusahaan-perusahaan Yahudi? Ya ada saja di sana, siapa yang tahu juga. Tapi bayangkan seperti ini, ayo kita boykot Burj Khalifa, kita nggak boleh datang ke sana, nggak boleh datang ke Dubai, karena di situ berafiliasi dengan Israel. Misalkan begitu. Israel rugi nggak? Ya enggak, orang insinyur saya udah dibayar sama dia, saya udah selesai bikin gedungnya, ya udah saya tinggalin, duitnya udah saya. Terus kalau misalkan gedung itu diboikot, ya rugi siapa? Ya Uni Emirat Arabnya. Israelnya nggak rugi sedikit pun. Ya tapi di luar itu, kalau misalkan mau boikot ya silakan aja boikot. Yang lebih parahnya lagi, saya mohon maaf, ini juga saya sampaikan di video saya. MUI mengeluarkan pernyataan bahwa sebaiknya kita tidak menggunakan produk Israel atau yang berafiliasi dengan Israel, dan pengumuman itu disampaikan di Instagram. Instagram itu dimiliki oleh seorang yang namanya Mark Zuckerberg yang beberapa hari kemarin ngomong bahwa Hamas itu benar-benar setan. Tapi MUI gak berani tuh menganjurkan pemboikotan terhadap Instagram. Malah dia pakai. Dan saya yakin kalau mereka mau rapat pasti pakai WA.
Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena kita tuh tidak berpikir sebab akibat. Maksudnya gini nih, kemarin dan sering sekali, nanti saya ngobrol sama Kompas, saya mau hardik itu Kompas, dan Detik dan lain-lain. Sekarang itu media-media ini mah agak melenceng sedikit, tapi ini jadikan sebagai contoh ya. Kemarin-kemarin, selama 2 tahun ini, media-media kita membombardir kita dengan berita-berita kiamat sudah dekat menurut para ilmuwan. Kiamat sudah dekat, ini prediksi para ilmuwan dan sebagainya. Ceritanya isinya apa? Pemanasan global dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi di situ tidak ada sedikit pun cerita bahwa pemanasan global itu disebabkan oleh ulah manusia. Makanya saya punya teman kemarin, tukang ojek. Tukang ojek itu ngomong sama saya, aduh sekarang Bandung makin panas ya, sekarang mau menderita pemanasan global, dalam kondisi dia bakar sampah di depan rumahnya. Karena apa? Dia nggak ngerti bahwa penyebab global warming itu adalah konsentrasi yang meninggi dari CO2 di atmosfer. Dia nggak ngerti itu, dia nggak ngerti kausalitasnya. Karena nggak ngerti kausalitasnya, dia bakar aja di situ. Nah, sekarang konflik Israel-Palestina, kenapa Palestina selalu kalah, Israel selalu menang, dan kenapa kita hanya bisa demo? Sebab akibatnya apa? Karena orang-orang Israel itu baca buku sebulan tamat 5. Sedangkan orang Indonesia setahun dari 1.000 orang gak ada satupun yang baca 1 buku tamat setahun. Bahkan mahasiswa-mahasiswa kalau disuruh presentasi, baca presentasinya gini di depan dosen, nggak nereleng kayak gini. Apa? Karena makalahnya copas dari internet atau dari chat GPT. Dengan fakta itu, kemudian kita tiba-tiba mau ngalahin Israel. Gimana ceritanya kita mau ngalahin Israel kalau seperti itu? Kan sebab akibat kenapa Palestina, bangsa Arab, orang Islam dikalahkan gara-gara mereka sering baca, kita tidak. Mereka sering riset, kita tidak. Mereka melakukan penelitian, kita tidak. Mereka membangun hubungan ekonomi secara global, kita tidak. Mereka menciptakan sistem-sistem baru, kita tidak. Itu kausalitasnya kan itu. Jadi sekarang karena kita cacat kausalitas, akhirnya apa? Ketika orang-orang Israel melakukan serangkaian hal-hal yang semacam itu, yang paling mungkin kita lakukan adalah boikot produk-produk yang memiliki substitusi. Sedangkan WA nggak berani, dan kita sendiri nggak bisa bikin WA. Kenapa nggak bisa bikin WA? Ya yang bisa bikin WA hanya otak-otak yang berkadar tinggi. Kan gitu. Nah kita nggak sampai di situ, kita nggak ngerti gimana caranya ngolah minyak. Indonesia sampai sekarang ngolah minyak nggak? Kita beli dari Singapura. Bangsa yang baru beli minyak dari Singapura, yang bahkan punya kilang minyak, tapi nggak tahu cara mengoperasikannya, tiba-tiba demo menuntut supaya Yahudi dikalahkan. Gimana ceritanya itu? Logikanya di mana? Gitu. Makanya kalau misalkan mau anti, kalau misalkan mau anti terhadap Israel, kalau mau anti terhadap penjajahan, ngaca, berani nggak introspeksi diri dan kemudian bangun diri sendiri. Saya ingin jadi pahlawan di masa depan, saya ingin memberdayakan bangsa ini, saya ingin menguatkan agama ini dengan apa? Dengan kualitas pribadi saya. Berani nggak ngomongnya kayak gitu? Itu yang harus dilakukan, bukannya demo, boykot. Tapi WA-nya masih dipakai karena kita nggak tahu caranya bikin WA. Terima kasih. Mungkin tadi ada pertanyaan selanjutnya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Satu, ada lagi? Kita tampil dulu aja Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada panitia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Rafi Ahad. Saya mahasiswa Fakultas Dakwah asal dari Subang. Tadi kalau menyinggung soal Palestina Israel, Pak Guru Gembul menyinggung soal agama. Saya juga akan membawa soal agama. Di dalam buku The Diary of Dajjal, karya Arsenar dan Noriega, 2 anak muda cerdas Amerika tanpa gentar, pokoknya kayak jurnalis gitu, dia meneliti soal Freemason, Zionis kayak gitu Pak. Di dalam buku ini tuh, dalam salah satu bab disebutkan bahwa Inggris, Amerika, lalu Israel ini adalah perpindahan tahta Dajjal. Kalau berkaca pada umat Islam juga percaya bahwa nanti adanya Dajjal. Dimana ceritanya ketika seorang sahabat yang waktu itu bertemu di suatu pulau, dia bertemu Dajjal.
entah itu Sohi atau belum Sohi atau Doif, saya belum ini lagi. Cuman pada intinya ini tuh konflik ini tuh salah satu konflik ada kaitannya dengan Dajjal juga. Kalau itu bisa diangkat alasan perang Palestina Israel ini, bisa nggak Pak alasan itu? Terima kasih. Hah? Buku Akam yang Diary of Dajjal yang bla 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 itu bagian terbesar sumbernya adalah dari mitos, hadis doif, dan cocok logi. Saya mohon maaf ya, tapi ya sejauh yang saya ketahui dari buku itu memang kurang lebihnya seperti itu. Jadi ada cerita tentang Freemason, ada cerita tentang Illuminasi. Tapi kalau misalkan mau berdasarkan agama, coba cek surat Al-Kahfi kan kalau misalkan mau ketemu Dajjal harus baca itu ya. Coba ada yang bisa bukain terjemahan Al-Kahfi 1 sampai 10 enggak? Atau kelamaan? Tapi intinya gini lah ya, kalau itu dianggap terlalu lama. Nah, intinya Dajjal itu karakteristiknya adalah dia bisa tuker-tukeran. Dia bisa menciptakan surga yang sebenarnya neraka, dia bisa menciptakan neraka yang sebenarnya surga. Jadi realitas itu dibulak-balik kayak mungkin Tsukuyomi. Jadi yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Maka di akhir zaman kalian semua harus berpikir tentang mana yang benar dan mana yang salah. Bahasa Dajjal, bahasa ilmiah dari Dajjal itu adalah hyperrealitas atau hypertruth, di mana yang benar itu kita tidak bisa lagi menemukan dalam berbagai media karena semuanya sudah bias, semuanya sudah tidak jelas. Jadi yang benar kayak salah, yang salah kayak benar, kurang lebihnya seperti itu. Jadi isinya adalah pendustaan-pendustaan. Nah, termasuk misalkan di situ dikatakan bahwa Freemason, Illuminati dan lain-lain sebenarnya itu adalah Dajjal. Itu sebenarnya tidak seperti itu. Illuminasi dan Freemason itu adalah orang-orang yang sangat mencintai Tuhan, lebih-lebih daripada orang-orang sekuler. Makanya lambang mereka itu adalah lambang mata di tengah-tengah segitiga. Itu lambang Freemason, bukan Illuminati. Lambang Freemason itu seperti itu. Kenapa coba artinya itu? Mata itu artinya Tuhan yang melihat segala sesuatu, maha mengetahui. 3 itu artinya Trinitas. Jadi itu karena latarnya dari kekristenan, maka itu sebenarnya adalah lambang Tuhan. Makanya di gereja-gereja kuno itu lambang Tuhan digambarkan sebagai mata di tengah-tengah segitiga. Itu bukan lambang Freemason yang jahat, itu adalah spiritualisme dari Freemason. Pada perkembangan selanjutnya, Freemason itu menjadi lebih tidak beragama, tetapi lebih spiritualis. Jadi berbagai ajaran agama mencoba untuk diakomodasi di situ. Makanya nanti muncul siapa itu Madam Batsheva, ya kayak gitulah. Pokoknya mah banyak yang seperti itu. Nah, tetapi kemudian luar biasanya ya. Ketika Illuminati dihancurkan dan Freemason dihancurkan oleh orang-orang Kristen, oleh orang-orang gereja, karena dianggap bertentangan dengan lembaga mereka, orang-orang Islam mengambil 100% referensi dari Kristen untuk dipakai sebagai apologet Islam. Ngerti kan maksudnya? Coba sekarang cek semua sumber tentang Illuminati yang berbahasa Indonesia yang ditulis sama ustadz-ustadz Islam, cek semuanya yang berhubungan dengan Freemason, yang berhubungan dengan apa, semuanya ngambil referensinya dari Kristen, dari pihak gereja yang sedang melawan Freemason. Padahal Islam dengan Freemason gak ada masalah, Islam dengan Illuminati itu gak ada masalah, bahkan cenderung mirip-mirip. Tetapi sekarang referensinya dibalik. Makanya saya pantang, cek semua referensinya, termasuk buku itu, cek semuanya referensinya. Bahkan Harun Yahya, cek referensi di belakangnya, buku-buku yang dia pakai. Jadi kita akhirnya ngakunya membela agama Islam misalkan, tapi kita ngambil referensinya dari luar. Contohnya, pernah nggak dengar ada lubang yang di dalamnya terdengar suara siksaan kubur? Pernah dengar? Ada Allahu Akbar, ada suara gitunya ya. Dan itu dikumandangkan oleh semua ustadz, padahal itu adalah hoax yang dibikin oleh misionaris Kristen. Saking cupunya kita ikut referensi itu. Tahu nggak?
Ada kisah bahtera Nabi Nuh ditemukan di Ararat, di Turki. Itu yang bikin hoaxnya itu adalah misionaris Hong Kong yang pengen memberikan penyebaran kabar bahwa Injil itu benar, maka bukti perahu itu ditemukan di puncak Gunung Ararat. Penelitian itu tidak dilakukan. Penelitian itu dilakukannya di Hong Kong, bikin studio. Dan kita, ustadz-ustadz kita, semuanya mengatakan telah ditemukan bahtera di situ. Jadi kalau misalkan ngomongin soal Dajjal, benar atau salah dan sebagainya, ustadz-ustadz yang membahas bahwa ini benar, ini benar, ini benar, ternyata itu ngikutin orang-orang Kristen. Makanya kata Nabi, nanti bahkan orang-orang Islam ketika orang-orang Kristen masuk ke lubang dab, kadal gurun, orang-orang Islam ikut masuk ke situ. Ya karena bahkan ketika hoax mereka disebarkan, kita ngikutin hoax itu gitu. Ingat nggak ada cerita tentang penemuan kereta kuda di dasar di dasar Laut Merah. Itu juga yang bikin hoaxnya kan orang-orang Kristen. Kita orang Islam langsung ngikutin itu, langsung masuk dalam kajian-kajian. Jadi yang Illuminati, Freemason, Dajjal, apa segala rupa, referensinya adalah antikris. Beda banget. Ya itulah makanya Dajjal itu bolak-balik referensi, bolak-balik cerita, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Itu tanggapan saya sementara ini. Author itu meminta dananya itu kan Rothschild, sedangkan Rothschild itu di dalam banyak buku meskipun tadi disebutkan referensinya dari Kristen ya, banyak yang menyebutkan Rothschild itu termasuk salah satu anggota Freemason ini. Rothschild itu anggota Freemason itu benar, tetapi tidak seluruh orang Rothschild. Rothschild satu dengan Rothschild yang lain tuh berantem satu sama lain. Jadi dia bukan elit global yang ya gimana, dia keluarga yang misterius, dia keluarga yang freak, dia keluarga yang nyebelin, dia yang akhirnya bikin cerita-cerita tentang bank, menguasai bank dan sebagainya. Ya itu pada bagian itu benar. Tetapi apakah dia menjadi elit global, temannya Dajjal apa dan sebagainya, dan dia berafiliasi dengan Yahudi dan apa dan sebagainya, ya itu beda cerita. Kalau mau baca buku Rothschild yang asli ditulis oleh orang Rothschild, ada nggak? Nggak ada. Tapi maksud saya selama tidak ada, berarti cerita itu tetap disebut sebagai gibah. Dalam tradisi ilmiah, kita hanya bisa mengklaim setelah orang yang bersangkutan kita tanyai. Gitu kan? Jadi misalkan gini, Kang, tahu nggak? Akang ini kemarin homoan, misal ya, bener nggak? Jangan nanya ke dia mah pasti bohong, mana mungkin ada maling ngaku. Nah, kalau misalkan sejauh ini itu tidak ilmiah, tanya dulu dia, baru kita ungkap apakah dia mungkin bohong atau enggak. Termasuk dalam keluarga Rothschild, tanya dulu mereka. Kalau misalkan sepihak dari pihak lain, ya jangan dulu. Gitulah ya. Terima kasih. Berarti nggak bisa dikaitin yang tadi aja itu permasalahan. Ya semua berkaitan kan, bisa aja dikaitin. HP Akang dengan ini berkaitan kan. Terima kasih. Oke, boleh tepuk tangan untuk dua narasumber. Mungkin mohon maaf karena waktunya sudah habis. Karena waktunya sudah habis gitu ya. Enggak kan, saya yang sudah habis, tapi di sini masuk aja ngumpul, saya kabur gitu. Sudah habis. Dan ini, udah habis. Boleh mungkin ada satu pertanyaan lagi ya Pak? Satu lagi boleh. Oh, mana? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin pertanyakan tentang pihak Arab, karena yang jadi persoalan ini yang utama juga kan kita sebagai warga Indonesia menjadi pertimbangan nih. Yang terutama yang kita melihat bahwasanya mentor atau keagamaan kita kan pasti merahnya ke Arab. Tapi yang persoalannya sekarang yang terjadi di Israel Palestina, bahwasanya Arab isu yang terjadi sekarang antara sosmed yang tadi guru juga bilang itu bisa menjadi isu dari kekristenan itu sendiri. Dan ini saya mau menanyakan, di dalam Islam juga kita mengakui bahwasannya tanah yang dijanjikan itu memang untuk Bani Israel. Nah yang jadi persoalan ini kan Palestina yang menjadi
perlawanan ini kan lebih kayak Masjid Al-Aqsa utamanya karena menjadi kiblat pertama agama Islam. Dalam isu yang kemarin saya melihat di video di Instagram di sosial media, bahwasanya ada beberapa video yang tersebar negara Arab menyatakan jangan mendukung Palestina karena yang jadi persoalan ini Arab menjadi hukum Palestina dikarenakan tidak mendukung Palestina dikarenakan tanah yang dijanjikan itu. Nah, menjadi persoalan ini kan isu itu terkait masyarakat sekarang menjadi canggung persoalan ini. Contohnya kemarin tuh isu yang kayak podcast di Besar sama Ustaz Haikal yang menyatakan bahwasanya sampai itu Arab itu jadi Yahudi Arab Yahudi, malahan sampai dibilang soalnya kayak gitu. Terutama isu-isu yang terkait Israel menyatakan kenapa Arab itu tidak mendukung dikarenakan ada rahasia yang dipegang oleh Israel di Arab sendiri. Yang jadi persoalan ini kan kita ini sebagai masyarakat awam, terutama juga kayak agama kita juga kurang begitu minim, tapi secara pengetahuan yang jadi persoalan ini kan kita sebagai masyarakat Indonesia juga sekarang kita bimbang gitu menjadi awam sebetulnya terkait persoalan ini, karena menurut saya sih ini persoalan yang saya nanti bisa jadi persepsi seperti itu kita tangkap akan menjadi suatu bencana buat kita, bahwasanya Arab ini udah kurang jelas gitu. Nah, malahan sekarang tuh di sosmed itu malahan sampai ini Arab kenapa nih Arab ini nih seperti itu. Sekian dari saya. Hah? Boleh kabur duluan? Ya, ini jawabnya saya ini. Hah? Oh, balik deh. Hah? Ku saya? Aku ingat. Nah, boleh. Saya ada seminar lain di Cipaku, makanya tadi saya bilang lanjut aja, saya mau kabur gitu. Boleh? Kalau nggak boleh ya dipaksa. Tapi jawaban sedikit lah sebelum nanti ini. Apa tadi gimana Arab itu? Saya kemarin ngobrol juga sama orang-orang di sana. Ada teori konspirasi, ini mah teori konspirasi gitu ya, bahwa negara-negara Arab dibebaskan oleh Inggris dari penjajahan itu dengan catatan bahwa mereka harus melindungi Israel. Gitu aja katanya sih, tapi itu mah teori konspirasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.